Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali pada kajian Juhur Indosat yang temanya membahas mengenai nasihat Rasulullah SAW menjelang bulan Ramadan. Dan kali ini Ustadz kita juga sudah hadir, Ustadz Ardhoi Muslim, yang nanti insya Allah akan membawakan materi kajiannya, Pak. Untuk waktunya Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kajian duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kalau saat ini kita sudah berada di penghujung bulan yang ke-8 Hijriah atau bulan Sya'ban, yang sebentar lagi akan kita masuki bulan suci Ramadan. Kita tahu semua bahwa Al-Quran mengisyaratkan Ramadan itu dalam rangka menciptakan kita punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang jauh lebih baik. Artinya Ramadan sarana ataupun sekolah untuk kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pertanyaannya, kalau saja kaum muslimin itu bisa meningkatkan ketakwaannya setiap periode Ramadan 5% saja, maka ketemu 20 Ramadan akan terlihat 100% ketakwaan kita itu sudah luar biasa. Dengan syarat ya, yang 5% dari Ramadan setiap tahunnya tidak dirusak oleh 11 bulan yang setelah Ramadan. Kalau Ramadan tiba, melihat orang yang bertakwa tidak sulit, Pak. Kalau Ramadan tiba, melihat orang yang baik tidak susah. Hampir semua orang yang mengaku dirinya muslim itu menjadi baik ketika Ramadan. Dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, dengan kajian-kajian. Makanya ada ayat yang kalau tidak terlalu kasar kita menyebutkan dalam Al-Quran yang nyeleneh, atau ayat yang kata orang mungkin salah taruh. Kenapa? Ayat ini nyelip di antara kisah-kisah tentang Ramadan. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 186 itu. Kenapa ayat 183 tentang puasa, 84 juga tentang puasa, 185 juga tentang puasa, 186 tidak ada kaitannya dengan bulan puasa dan puasa. 187 berikut berbicara tentang puasa. Di ayat yang sangat masyhur yang kita sering baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah, Muhammad, kalau ada orang tanya tentang aku, bilang saja, katakan aku tuh dekat. Aku akan memenuhi permohonan hambaku yang minta kepadaku, yang dengan syarat kalau dia telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepadaku dan yakin betul akan permohonannya. Ayat ini menurut kacamata orang awam adalah ayat yang nyasar. Kenapa? 3 ayat sebelumnya berbicara tentang puasa, 1 ayat setelahnya juga berbicara tentang puasa. 1 ayat yang tidak berbicara tentang puasa.
Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau ingin mencari hambaku yang dekat dengan aku, lihatlah ketika bulan Ramadan. Dan ternyata prediksi ini mungkin tidak salah. Kenapa? Kalau Ramadan, orang yang tidak pernah ke masjid pun kelihatan di masjid. Kalau Ramadan tiba, orang yang tidak pernah ikut kajian, ya ikut. Kenapa? Saya sampaikan tadi, kalau hari ini mungkin ada yang makan siang dulu. Kalau Ramadan kan gak pakai makan siang. Ya, nguap siang, iya mungkin. Ya, kalau hari ini mungkin pada istirahatnya, ya mungkin cuci tangan semacamnya. Kalau Ramadan enaknya paling nikmat kalau masuk tempat sholat. Apakah tidurnya nyenyak? Semuanya serba nikmat kalau Ramadan itu. Makanya orang yang tidak pernah kelihatan ke masjid, kalau Ramadan ada di masjid. Masjid-masjid di mana-mana kalau tanggal 1 sampai 10 standar penuh. Nah, 11 belakang baru standarnya ya berkurang. Kalau ada masjid pertama kosong 10 malam terakhir penuh, itu luar biasa, pasti masuk koran berita. Ya. Itulah mungkin mana ayat kata Allah, kalau ada orang bertanya tentang aku, maka aku katakan aku sangat dekat. Mencari orang yang dekat dengan Allah, yang nilai ketakwaannya terlihat, itu lihat ketika bulan Ramadan tiba. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bukan itu yang saya ingin katakan. Yang ingin saya katakan, kenapa Ramadan yang kita lewati seakan-akan tidak bermakna dalam kehidupan kita? Apakah Ramadannya yang salah? Atau persiapan kita menyambut bulan Ramadan yang kurang pas, atau seperti apa? Yang pertama mungkin yang perlu kita sampaikan adalah persiapan kita Ramadan. Kalau pesan Nabi itu yang pertama sebelum Ramadan, kalau mohon maaf kalau saya mungkin kurang sopan, ada tradisi kita yang kurang pas dalam kehidupan masyarakat kita. Mohon maaf, jarang atau tidak sebanyak ketika habis Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri, orang mengirim pesan SMS ataupun BBM mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Standarnya, kalau habis sholat sampai HP kita itu adalah tidak muat menerima pesan atau permohonan maaf lahir dan batin dan ungkapan yang puitis dan semacamnya. Padahal yang terbaik menurut Nabi, ya, mohon maaf lahir dan batin, bukan yang baik. Yang terbaik bukan ketika habis Ramadan, tetapi menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu yang pertama kita lakukan adalah tazkiyatun nufus. Pesan takwa Nabi adalah tazkiyatun nufus. Apa? Upaya untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita kepada Allah maupun kesalahan-kesalahan kita dengan sesamanya. Dosa kita kepada Allah, sadar tidak sadar, pada prinsipnya tidak seorang pun yang lepas dari dosa. Nabi itu kalau bukan karena maksum itu artinya bukan tidak punya dosa. Maksum bukan berarti tidak punya salah, tetapi kesalahan apapun langsung akan mendapatkan peneguran dan pengampunan dari Allah. Makanya Nabi pernah ada keputusan salah ketika ada sahabat atau orang-orang yang izin untuk tidak ikut perang dengan alasan uzur. Kata Nabi, silakan. Langsung turun ayat afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana alladzina zalamu. Kata Allah, Muhammad, aku maafkan sekarang, tapi besok kalau orang izin lagi, jangan semudah itu memberikan izin. Kenapa? Yang izin bukan karena uzur, tapi karena takut mati, yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, kalau kita berbuat salah, pertama mungkin tidak ada yang memberikan teguran. Yang kedua, egois kita muncul ketika ditegur, kadangkala tidak mau. Padahal kata Nabi, menjelang Ramadan, ayo kita bersihkan diri kita, dosa-dosa kita kepada Allah. Saya kadangkala kalau ingat riwayat bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Yunus, bagaimana Nabi Adam, dengan kesalahan-kesalahan yang tidak seberapa. Kita ingat kisah Nabi Adam itu salahan kan cuma sekali salah. Apa? Ketika beliau mendekati atau makan sebuah atau buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
buah itu bukan buah khuldi. Buah khuldi itu bukan bahasa Allah, tetapi Allah membahasakan rayuan syaitan. Makanya kalau teredar buah khuldi, sebenarnya tidak ada konsep buah khuldi. Buah yang dilarang oleh Allah itu, syaitan menyebutnya kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di surga. Kekal itu bahasa Arabnya adalah khuld, makanya terkenal dengan buah khuldi. Itu yang dilakukan oleh Nabi Adam. Tapi lihat bagaimana sanksi yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Yang pertama, hampir semua nikmat-nikmat yang Allah berikan dicabut oleh Allah. Yang kedua, Allah singkirkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga menuju dunia. Kalaupun itu merupakan skenario Allah, tetapi pernahkah kita bayangkan kalau dengan kesalahan-kesalahan kita Allah tahan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Nikmat kita bernapas mungkin Allah tahan, nikmat kita menikmati hidangan semua Allah tahan. Maka yakinlah kita akan berpikir ketika ingin berbuat salah dan dosa. Oleh karena itu menjelang Ramadan, bulan Sya'ban, senabi yang pertama banyaklah istighfar kepada Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau sudah kita lepas dari dosa-dosa kita kepada Allah, walaupun pada hakikatnya sehebat apapun kita mau istighfar, namanya kita tidak mungkin lepas dari salah dan dosa itu. Orang yang meyakini dirinya banyak dosa jauh lebih baik daripada orang yang tidak merasa punya dosa sama sekali. Itulah yang pertama, istighfar kepada Allah yang perbanyak. Istighfar itu yang pertama bukan hanya menggugurkan dosa kita, tetapi Allah akan menurunkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Makanya Nabi Hud dalam surat 11, surat Hud ayat yang ketiga, Allah perintahkan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Nabi Hud, hendaklah kamu istighfar kepada Tuhannya dan bertaubat. Memang dapat apa kalau kami beristighfar dan bertaubat? Kata Allah, yumattikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Allah akan memberikan, mencucurkan nikmat-nikmat yang luar biasa. Yang kedua kata Allah, wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah. Allah akan berikan karunia terhadap dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Makanya sebelum Ramadan tiba, ayo kita banyak istighfar, bermunajat kepada Allah, merenungi akan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua adalah tazkiyatun nufus, berusaha bagaimana kita menghilangkan kesalahan-kesalahan kita dengan orang lain. Meminta maaf itu hukumnya wajib, tetapi memberikan maaf jauh lebih bermakna dalam kehidupan kita. Al-Quran menyebutkan, bahkan kalau kita lihat mungkin jarang, kalau mau tidak dikatakan tidak ada, supaya kita minta maaf kepada orang lain. Yang ada perintah Allah memberikan maaf kepada orang lain. Kenapa perintahnya kepada orang yang terzolimi, bukan kepada orang yang berbuat salah? Karena perintah memberikan maaf itu adalah perintah yang sangat mulia. Kalau perintah meminta maaf adalah perintah wajib. Orang yang salah wajib dia minta maaf. Tetapi orang yang terzolimi memberikan maaf itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat yang ketiga ayat 134 Allah menceritakan, mengkisahkan bahwa ciri orang yang bertakwa kata Allah di antaranya wal afina 'anin nas. Orang yang mau memberikan maaf terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau kita rajin memberikan maaf, pertanda kita baik. Kalau rajin minta maaf, pertanda kita suka usil. Rajin minta maaf, wajar. Mungkin ada perilaku yang tidak sesuai dengan harapan atau menyinggung perasaan orang lain. Tetapi kalau hati kita membuka diri memberikan maaf terhadap kesalahan-kesalahan orang lain, itulah yang terbaik. Makanya Allah sampai bertanya, apa kata Allah? Maukah kamu kalau sekiranya Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Kalau mau kata Allah, konsepnya cuma dua. Wal ya'fu wal yasfahu. Dalam surat 24 ayat 22 itu, surat An-Nur ayat 22.
lapangkan dada, memberikan maaf kepada siapapun yang pernah menyakiti kita, pertanda nilai ketakwaan kita luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjelang Ramadan, ayo kita tunjukkan kalau kita punya takwa, kita punya iman yang bagus. Apa? Memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Walaupun mohon maaf, memberikan maaf itu Pak sulit. Apalagi kalau kita selalu didolimi orang lain, sulit memberikan maaf. Makanya kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, memberi maaf itu sangat sulit bagi orang-orang yang biasa. Tetapi itu mudah bagi orang-orang yang punya nilai ketakwaan yang luar biasa. Mengukur diri kita punya nilai ketakwaan yang bagus atau belum, gampang kalau kita bisa memberikan maaf kepada orang lain. Bahkan jaminan Rasulullah, kata Nabi, barang siapa yang memaafkan orang yang telah menzalimi dirinya, sebelum dimintain maaf sudah memaafkan orang lain. Yang kedua, siapa yang suka menyambung silaturahim terhadap orang yang suka memutuskan silaturahim. Dan yang ketiga, barang siapa yang suka memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, ngasih kepada orang yang pelitnya 7 keturunan. Kata Nabi apa? Hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmati. Nanti ketika ada hisab, pertimbangan atau perhitungan amal ibadah kita, Allah tidak akan mempersulit proses kita di akhirat. Dan yang kedua, wa adkhalahul jannah birahmati, Allah akan masukkan ke surganya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Itulah fungsi kita memberikan maaf pada orang lain. Makanya menjelang Ramadan, yang pertama kita punya kesadaran untuk memaafkan siapapun yang pernah berbuat dosa dan salah kepada kita. Yang kedua, tanamkan sikap berani untuk meminta maaf kepada siapapun yang pernah kita terzalimi. Sebab boleh jadi puasa kita itu akan tertahan, tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, kalau kita masih punya salah kepada orang lain. Kalau Nabi menyebutnya orang yang masih durhaka kepada kedua orang tua kita. Mohon maaf, orang yang sampai Ramadan tiba belum meminta maaf, masih menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kita, puasa kita akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya akan katakan, walaupun dengan pahit, sungguh sangat sia-sialah permohonan maaf kita kalau permohonan maaf kita ajukan, kita sampaikan kalau Ramadan sudah berlalu. Apa? Permohonan maaf kita setelah hari raya Idul Fitri tidak akan kembali atau tidak akan mempengaruhi puasa yang kita lakukan. Kalau bahasa undang-undang sekarang mungkin tidak berlaku surut. Minta maaf setelah Ramadan tidak akan mempengaruhi terhadap puasa yang kita lakukan. Tetapi minta maaf sebelum Ramadan itu akan mengantarkan puasa kita jauh lebih nikmat kita lakukan. Maka yang pertama, ayo datangin kedua orang tua kita. Yang jauh bisa sekarang lewat 3G kan kelihatan. Atau lewat apapun sarana yang bisa menghubungkan kita dengan kedua orang tua kita. Yang sudah tidak ada, ya kita tingkatkan mungkin kualitas doa kita untuk kedua orang tua kita yang telah tidak ada. Saya yakin orang tua kita, siapapun kerabat kita yang sudah meninggal, dipanggil oleh Allah, akan menanti-nantikan doanya keluarganya. Saya sampaikan tadi ke sahabat kita apa? Masyarakat sekarang kita banyak yang latah. Latah ziarah kubur, makam wali songo, ada yang wali 5, wali 7, wali semacamnya. Tidak sadar kalau di atas wali-wali itu ada satu wali yang sangat luar biasa, yaitu wali orang tua kita sendiri. Bapak hadirin rahimakumullah, itulah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang tidak baik, dari dosa kita kepada Allah, kesalahan kita kepada siapapun, dan itulah yang sangat kita anjurkan. Kenapa? Karena dosa kepada orang lain itu jauh lebih berat daripada dosa kita kepada Allah.
Kalau dosa kepada Allah, mohon maaf, dengan istighfar mungkin cukup. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mungkin akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Tetapi kalau kesalahan kita kepada sesama hamba Allah, sesama manusia, lalu kita istighfar sampai meneteskan air mata darah pun, tidak mungkin akan terhapus dosa kita, kesalahan kita dengan samanya. Kenapa? Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, kalian salah alamat, minta maaf. Datangi dulu siapa yang pernah engkau zalimi, baru datang kepadaku. Itulah yang pertama, tazkiyatun nufus, persiapan kita. Mudah-mudahan dengan persiapan seperti ini, nanti pesan-pesan Ramadan dapat kita raih dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah tazkiyatul a'mal. Tazkiyatul a'mal itu upaya untuk membersihkan dan berusaha amal yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ketika Ramadan tiba, banyak orang beribadah itu bukan karena ingin mengharap ridho Allah, tetapi memperturutkan hawa nafsu. Kegiatannya baik, baca Al-Quran siapa yang tidak baik? Baca Al-Quran pasti orang menilai baik. Tetapi kalau dorongannya hawa nafsu, maka baca Al-Quran tidak akan bermakna, mempengaruhi kehidupan kita. Solat itu baik, tetapi kalau solatnya karena dorongan hawa nafsu, boleh jadi solatnya tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Padahal syarat utama ibadah kita baik. Lihat dalam surat yang 18 ayat 110 atau Al-Kahfi ayat yang terakhir itu kata Allah, "Falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad." Silakan beramal yang baik kalau kita ingin mengharapkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Sedikit pun tidak boleh terbesit niat selain untuk Allah dan karena Allah. Ayo kita mau jujur. Kalau sholat tarawih, imamnya ada yang lambat, ada yang cepat. Kira-kira yang paling laku imam yang cepat apa yang lambat? Kenapa yang cepat? Cepat pulang. Kalau sholat saja kita milih imam yang cepat, yang lambat, boleh jadi kita sholat karena ingin memperturutkan hawa nafsu. Orang yang baik sholat biasanya semakin tumaknina, semakin dia menyenangkan. Tetapi semakin cepat kadang-kala justru akan mengganggu kekhusyuan sholat kita. Tapi standar Pak, Ibu, ya saudari, standarnya namanya sholat tarawih itu imamnya kadang-kala yang kayak makan sebuah malakama. Apa artinya? Dia pengen tartil bener, dipesan oleh makmumnya biar cepat. Kadang-kala sudah cepat, yang sepuh mesennya apa? Jangan cepat-cepat. Makanya imamnya kadang-kala kelang kabut mikirin jamaahnya. Yang saya sampaikan, sholat bagus, tetapi jangan memperturutkan hawa nafsu kita. Kalau ini kita lakukan, pesan-pesan akan nilai ketakwaan menjelang Ramadan, sampai Ramadan pun sulit kita akan raih. Itu tazkiyatul a'mal. Baca Al-Quran itu baik, tetapi kalau sampai kejar-kejaran ingin menghatamkan Al-Quran, itu sudah sama dengan memperturutkan hawa nafsu. Orang kalau Ramadan standarnya, nggak tahu kalau Bapak, standarnya orang pengen menghatamkan Al-Quran. Standar. Padahal tidak ada tuntunan kalau Ramadan harus hatam Al-Quran, tidak ada. Yang terbaik di luar Ramadan kita baca Al-Quran. Ramadan pun mungkin tingkatkan iya. Tetapi sungguh sangat lebih baik kalau Ramadan kok kita baca Quran dengan terjemahannya. Jarang orang saya alhamdulillah sudah hatam baca Al-Quran dengan terjemahannya. Yang bangga alhamdulillah Ramadan tahun ini saya hatam 3 kali. Membacanya ngebut. Sampai panjang pendeknya mohon maaf kadang-kala nggak pas. Idgham
kadangkala kurang dengung dan sebagainya. Yang penting bangga dengan hatam 3 kali. Kebanggaan itu, mohon maaf, itu kadangkala adalah bumbu dari hawa nafsu kita. Itulah, makanya menjelang Ramadan ayo kita sucikan diri kita. Yang kedua, belajar bagaimana amal ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelang Ramadan yang harus kita lakukan apa dalam rangka meraih ketakwaan ketika Ramadan adalah tazkiyatul mal, atau bagi orang-orang mungkin yang sudah level agniya, menghitung harta kekayaan kita. Kenapa? Harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya sebelum bulan suci Ramadan, kalau sudah sampai nisab dan haul, maka itu kalau sampai kita tunda sampai Ramadan, kita sudah berbuat zalim dengan para mustahik, pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat mal sama sekali tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat mal kaitannya dengan nisab dan haul. Itulah salah satu persiapan bilang Ramadan, sehingga nilai-nilai ketakwaan yang tanamkan ketika bulan suci Ramadan akan tercapai. Makanya kata Nabi apa? Asyamu junnah. Puasa itu bagaikan perisai. Perisai untuk mengendalikan hawa nafsu kita, perisai mengendalikan hal-hal yang tidak baik. Makanya puasa itu namanya imsak, menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa secara umum, walaupun ungkapan bahasa Al-Quran mengungkapkan pertama kali bukan puasa dari makan. Pertama kali Allah mengungkapkan bahasa puasa adalah puasa dari bicara. Siapa? Pertama yang puasa dari bicara adalah Siti Maryam. Siti Maryam itu ketika melahirkan Isa alaihissalam, membawa anaknya, dia sama sekali tidak mengungkapkan kata-kata apa-apa. Ketika orang-orang kampungnya menuduh dia seorang yang berbuat mesum, orang tidak baik, akhlaknya tidak baik, Maryam tidak mengungkapkan apa-apa. Lalu cuma mengungkapkan fa'asyara ilai, cuma menunjuk kepada anaknya, kepada Isa alaihissalam. Kenapa? Maryam sudah bernazar, berniat sauman falan ukallimal yauma. Kata Maryam, saya bernazar, berniat tidak akan berbicara sedikit pun kepada siapapun. Apa artinya? Puasa yang baik bukan hanya menahan diri kita dari lapar dan haus, tetapi yang sangat mempengaruhi kualitas puasa kita adalah menjaga lisan kita. Lisan, orang mengatakan lidah tidak bertulang, iya. Kalau bertulang malah sulit berkata-kata. Yang tidak bertulang saja kadang-kala sulit mengatakan yang benar, apalagi bertulang. Menjaga lisan itu luar biasa. Wajar kalau Nabi mengatakan hafizil lisan, orang yang menjaga lisan itu adalah salah satu hamba Allah yang akan sangat dirindukan oleh surganya. Hanya menjaga lisan. Lisan supaya tidak berkata kotor, tidak berbohong, tidak berbuat bodoh semacamnya. Kata Nabi, asyamu junnah, perisai supaya kita tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Makanya kata Nabi, fala yarfuth, jangan berkata kotor ketika kita berpuasa. Jangan berkata dengan seperti orang bodoh yang tidak mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Oleh karena itu, orang yang berpuasa tetapi masih mengungkapkan kata-kata yang tidak baik, mengungkapkan kata-kata yang kotor, yang menyakitkan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, kata Nabi apa? Falaysa li hajatun, saya tidak butuh orang yang seperti itu, kata Allah. Mohon maaf, kata Allah dalam ayat hadis qudsinya, aku tidak butuh orang yang seperti itu. Biarlah dia tidak makan sehari semalam, seharian dia tidak makan, mungkin mengikuti pengajian, mungkin baca Al-Quran, tetapi lisannya selalu berbicara hal-hal yang tidak baik. Kata Allah, falaysa li hajatun, aku tidak butuh orang seperti itu. Yang aku butuhkan adalah orang yang selain menahan hawa nafsu dari makan dan minum, tetapi dia juga menahan lisannya, menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak baik. Makanya menjaga lisan itu luar biasa beratnya.
Kadangkala sadar tidak sadar, awalnya kita baik, tapi lama-lama karena sahabat kita, kawan kita berbicara hal-hal yang tidak baik, kita juga terpengaruh. Yang mohon maaf kalau anak-anak kita mungkin atau ibu-ibu yang iseng-iseng nonton televisi, kadangkala kenal tidak kenal, tahu juga tidak, malah ikut manggut-manggut ketika orang sedang membicarakan aib orang lain. Padahal orang yang membicarakan aib orang lain bukan hanya di sisi Allah yang jelek. Di hadapan sesama manusia, Al-Quran mengisyaratkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dalam surat 49 ayat yang ke-12 itu. Orang yang suka membicarakan aib orang lain di bulan puasa maupun di luar bulan puasa, kata Allah, sama dengan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah meninggal, alias Pak Sumanto. Kalau di Medan ada Sumanto, kalau di Depok ada Sumantri. Apa artinya? Kalau di Medan ada orang yang ketika meninggal diambil pahanya, disate dan semacamnya dulu Pak Sumanto untuk perguruan. Tapi di Depok juga ada, habis melahirkan anaknya, bayinya dipanggang juga dimakan layaknya memanggang ayam. Makanya terkenal dulu Pak Sumanto dan Pak Sumanti. Orang menganggap, kok nggak jijik sih? Saudaranya masa dimakan, sudah meninggal dimakan. Tidak sadar ketika membicarakan aib orang lain, padahal jauh lebih rendah nilainya dari Pak Sumanto dan Sumanti itu. Wajar kalau kata Allah, orang kalau ditawarin, apakah mau makan daging saudaranya sudah meninggal, fakarihtumu, pasti akan menjawab tidak suka, enggan dan semacamnya. Tetapi membicarakan aib orang lain, menjaga lisan kita, kadang-kala tidak sanggup kita menahannya. Itulah yang akan merusak nilai puasa kita. Kalau itu kita lakukan semua, maka jangan berharap la'allakum tattaqun. Tujuan puasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, sulit akan kita raih. Makanya wajar kadang-kala ketika Ramadan dia kayak khusyuk sholatnya, kayak bagus ke musola, majelis taklim, baca Al-Quran. Habis Ramadan iya kayak makan ala makan, kata orang Arab, seperti sedia kala lagi. Kalau Ramadan kadang-kala rajin ikut sholat tarawih, habis Ramadan kadang-kala sudah nggak bangun malam lagi. Padahal Ramadan itu latihan buat kita, bukan tujuan. Ramadan sarana untuk mendidik kita, hasilnya adalah ketika nanti selepas Ramadan. Kalau boleh kita ilustrasikan seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang melaksanakan ibadah haji itu Pak, kalau di Mekah ya Allah, alim semua. Sampai saudara kita yang sangat cerdas itu, cerdas tuh saya tanya ibu-ibu kemarin, cerdas bahasa Arabnya Bu, Fatona gitu. Yang cerdas itu, kalau di Mekah alim luar biasa. Kalau lagi haji, tinggalnya gak jauh, jam 3 malam bangun untuk ke Masjidil Haram, bilangnya apa? Terlambat datang ke masjid. Jam 3 datang ke masjid terlambat, giliran pulang ke Indonesia 4:30 masih kemalaman. Apa artinya? Haji bukan tujuan, Ramadan juga bukan tujuan. Ramadan hanya sarana untuk kita, pembelajaran kita, hasilnya nanti selepas Ramadan. Kalau Ramadan baik, lepas Ramadan tidak baik, berarti Ramadannya penuh dengan kepura-puraan. Tetapi kalau Ramadannya kok biasa-biasa aja kelihatannya, tetapi selepas Ramadan kok jauh lebih terlihat secara signifikan perubahannya, berarti Ramadannya sukses mendidik dia. Makanya persiapan Ramadan itulah yang harus dilaksanakan. Makanya pesan Nabi menjelang Ramadan apa? Jaga lisan kita, sucikan hati kita. Yang sangat penting, isi hati kita dengan Allah. Kalau hati kita sudah isi dengan Allah, maka di luar Allah tidak akan masuk ke dalam hati kita. Tetapi kalau hati kita diisi dengan selain Allah, Allah tidak akan mengikuti kita. Apa pentingnya Allah? Iya, karena kata Allah, ma ja'alallahu min qalbaini fi jawfi, dalam surat ketiga ayat yang keempat itu. Allah tidak pernah menjadikan dua hati dalam satu rongga kita. Artinya kalau hati yang satu diisi dengan duniawi,
selain Allah, Allah tidak mungkin bersemayam dalam hati kita. Tetapi kalau hati kita diisi dengan Allah, maka selain Allah juga tidak akan masuk dalam hati kita. Makanya orang yang berbuat salah, mohon maaf kata Nabi, orang yang berbuat salah, ketika dia berbuat salah, pertanda imannya sudah tidak ada dalam hatinya. Nabi menyebut dosa yang sangat besar. Az-zani la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berbuat zina tidak mungkin berbuat zina, kata Nabi, kalau saat ingin berzina, melakukan perzinahan, masih ada iman di hatinya. Berarti orang yang mengaku dirinya beriman masih berbuat zina, ketika mau berzina imannya sedang lepas, Allah sedang keluar dari hatinya. As-sarik la yasrik hina yasrik, kata Rasulullah, wa huwa mu'min. Seorang pencuri, enggak peduli apakah itu ustadz siapapun, kalau sudah mencuri, kata Nabi, tidak mungkin dia mencuri kalau saat ada kesempatan mencuri masih punya iman dalam hatinya, masih tertanam Allah dalam hatinya. Tetapi kebalikannya, di saat dia berani mencuri, di saat dia berani berbuat bohong dan semacamnya, pertanda Allah sedang tidak bersemayam dalam hatinya. Allah mungkin ada di jaketnya, mungkin Allah ada di mana-mana, sehingga tidak ada yang mengontrol dalam kehidupan atau perbuatannya. Ramadan tiba ingin menenangkan hati kita. Ramadan kita ingin membakar dosa-dosa kita. Ramadan tiba ingin membuat hati kita tentram. Ramadan tiba dengan harapan Allah jauh lebih betah tinggal di hati kita. Dan insya Allah kalau Ramadan tiba, lalu hati kita membuat tenang, hati kita ternyata Allah kok betah di hati kita, maka insya Allah nanti lepas Ramadan itu nilai-nilai perubahan kebaikan kita jauh lebih terlihat, lebih baik dibanding 11 atau di bulan-bulan sebelum Ramadan. Itulah pesan Nabi menjelang Ramadan. Yang pertama, kata Nabi, sucikan jiwa kita, sucikan kesalahan-kesalahan kita dari kesalahan kepada siapapun. Yang kedua, jangan lupa kita juga amal-amal ibadah kita harus kembali kepada amal ibadah yang murni menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah itu ukurannya cuma dua. Yang pertama sesuai dengan petunjuk Nabi, yang kedua kita lakukan dengan ikhlas, sudah cukup. Gak harus di setting sedemikian rupa, enggak. Seperti apapun kalau sudah sesuai dengan petunjuk Nabi dan ikhlas, sudah bagus dan bermakna di hadapan Allah. Tetapi settingannya seperti apa, kalau tidak sesuai dengan sunnah atau aturan Nabi, itu tidak akan diterima. Sesuai dengan sunnah Nabi, kalau tidak ikhlas juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang amal ibadah kita. Dan yang terakhir, ya, kita harus sadar dalam rangka Ramadan itu, apa yang harus kita sadari, apa? Kalau hati kita sudah baik, maka semua orang akan senang menyambut bulan suci Ramadan. Orang Islam pasti senang, makanya di mana-mana ada panggilan marhaban ya Ramadan. Apa ungkapan marhaban, selamat datang, yang kita sambut dengan riang gembira. Wahai bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan penuh dengan janji-janji. Kalau Rasul menyebutkan, walaupun hadis ini dalam riwayat yang lain adalah hadis yang dhaif, yang lemah, Nabi itu mengatakan kalau Ramadan adalah bulan di mana rezeki orang beriman itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya bukan cuma rezeki orang yang beriman, yang tidak beriman juga akan mendapatkan keberkahan Ramadan. Sampai Rasul menyebut syahrun mubarak. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hampir semua orang menyambut Ramadan dengan riang gembira. Tetapi yang perlu diingat adalah tidak semua orang menyikapi Ramadan dengan benar. Ada orang menyikapi Ramadan yang cuek-cuek saja, biasa-biasa saja. Seakan-akan menganggap Ramadan biasa kayak tahun kemarin. Biasanya orang seperti ini persiapannya kurang matang. Dan ini, kata ulama, adalah sikap orang-orang kafir. Ketika Ramadan akan tiba, biasa saja, karena mereka tidak butuh dengan Ramadan. Yang kedua adalah yang menganggap Ramadan sebagai, mohon maaf, pesta tahunan.
Kenapa? Kalau Ramadan tiba, sesuatu yang tidak ada biasanya ada kalau Ramadan. Ya, kita yang suka dengan timun setengah mati, timun suri, orang mati suri kan setengah mati katanya. Timun suri itu tidak pernah kita lihat kecuali bulan Ramadan. Kalau Ramadan tiba, ada timun suri. Ramadan menghilang, timun suri juga akan menghilang. Apa semuanya lengkap kalau Ramadan. Itu rizki yang luar biasa yang Allah berikan dalam rangka menghibur orang yang berpuasa supaya senang memasuki bulan suci Ramadan. Apalagi yang kerja mungkin kalau Ramadan rezekinya 2 kali lipat. Kenapa? Ada THR mungkin, tunjangan hari Ramadan, hari raya. Ya biasa ada saja kalau Ramadan. Makanya Ramadan wajar kalau orang menyikapi dengan ini pesta tahunan. Yang biasa makan sekedarnya mungkin kalau Ramadan, wah gak cukup dengan sekedarnya, harus lebih lagi. Kenapa? Ini bulan puasa. Wajar kalau habis Ramadan biasanya badannya tambah gemuk, rumah sakit juga tambah penuh. Dan yang terakhir, orang yang menyikapi Ramadan adalah dalam rangka meraih stempel takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin sikap kita semua, harapan. Apa Ramadan ingin dijadikan benar-benar ingin membersihkan hati kita, meraih nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini biasanya tidak sibuk dengan pesta tahunan, tidak sibuk dengan pernak-pernik Ramadan, tapi sibuknya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang akhir Ramadan, orang yang seperti ini ingin mengharapkan stempel takwa, tidak sibuk dengan pasar, tapi sibuk dengan qiyamul lail, sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi standarnya memang tidak banyak, Pak. Di mana-mana yang namanya pertandingan itu yang masuk final cuma 2, pemenangnya 1. Apa artinya? Kalau Ramadan itu biasanya sebuah pertandingan kita menuju hal-hal yang lebih baik, itu tidak banyak, pasti sedikit. Makanya kalau akhir Ramadan yang benar khusyuk, qiyamul lailnya, terus istiqomah baca Al-Qur'annya, istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang lain biasanya tidak banyak. Ya biasanya kalau masjid 10 saf paling tinggal 2 saf, 3 saf. Qiyamul lailnya biasanya banyak, ya paling tinggal berapa baris. Apalagi subuhnya tambah sedikit. Kenapa? Alasannya sih klasik. Apa? Pulang kampung, padahal juga nggak pulang, tetap di rumah. Tapi karena itulah alasan klasik. Ada yang sibuk dengan mikirin lebaran dan semacamnya. Apalagi mohon maaf di sini nggak ada ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu Ramadan dipikir dari bulan Syawal sudah bikin Ramadan. Kadangkala sudah lengkap yang disiapkan, Allah panggil usianya, keharibannya, sehingga persiapannya tidak ada yang dinikmati. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang perlu kita tanamkan? Ayo kita pupuk nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan cara apapun. Tapi jangan lupa, yang pertama banyaklah istighfar. Yang kedua, rajin-rajinlah membuka dada kita, membuka hati kita untuk memberikan maaf kepada orang lain. Kalau kita mungkin ada salah, ya tidak ada salahnya kita rajin-rajin meminta maaf kepada kawan, kepada siapapun. Dengan harapan memasuki Ramadan kita saling memaafkan. Dan insya Allah memasuki Ramadan dengan hati yang tenang, jiwa yang sudah siap. Ramadan kita sambut dengan yang gembira. Insya Allah kita siap mengisi Ramadan dengan lebih baik. Yang kedua, kita baca-baca lagi mungkin fikih amal ibadah kita, supaya amal yang kita lakukan paling tidak, walaupun tidak sesempurna yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi paling tidak mendekati kepada kesempurnaan. Sehingga masuk ke Ramadan kita sudah baik amal ibadah kita, dan amal yang kita lakukan bukan memperturutkan hawa nafsu, tapi karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir sekali lagi, ayo kita sambut Ramadan dengan marhaban ya Ramadan, dengan yang gembira, karena memang janjinya Allah yang luar biasa. Apakah lewat ampunannya, lewat keberkahannya, sehingga keluar dari Ramadan nanti, insya Allah kita menjadi orang yang aidin, orang yang kembali ke fitrah kesucian, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung. Al-Quran menyebutkan al-faizun ashabul jannah, orang yang beruntung adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berikan umur yang panjang untuk sampai ke Ramadan, dan mudah-mudahan kita mampu melaksanakan dan menatap Ramadan dengan baik, dan insyaallah kita menjadi ahlul surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Ada sesi tanya jawab? Ya.
Alhamdulillah, terima kasih Ustadz paparan materi kajiannya hari ini. Sebelum saya bacakan poin-poin yang telah disampaikan Ustadz, mungkin dari ikhwan akhwat ada yang mau bertanya terkait dengan materinya. Ada satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau menanyakan mengenai Ramadan yang telah dilakukan Rasulullah, apa aja, apakah salah satunya itu ibadah taraweh sama tadarus, ya biasanya suka ada ngaji tadarusan sama taraweh. Di tempat saya itu di daerah Depok itu setiap ada taraweh itu imamnya bacaannya panjang-panjang ya. Jadi hampir kebetulan di tempat saya itu ada imam yang hampir hafal 30 juz Al-Quran. Jadi dia kalau baca Al-Quran, baca sholat itu bacaannya panjang-panjang. Bagaimana cara kita mensikapinya supaya apa yang kita ikutin, kita ibadah sebagai makmumnya ada ketulusan, ada keikhlasan gitu. Yang pertama, terus yang keduanya untuk mengenai tadarusan itu apakah dicontohkan juga seperti itu, karena kebetulan kan Ramadan itu kan malam turunnya Al-Quran kan ya, di bulan Ramadan kita penghormatan terhadap nuzul Al-Quran gitu. Makanya di situ yang namanya adanya tadarus Al-Quran. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akhwat. Sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya mengenai maafan itu Ustaz. Bagaimana apakah kita harus memaafkan ke non Islam, itu bagaimana caranya dan maknanya bagaimana, apakah diharuskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab dari ikhwan akhwat. Kebanyakan terluka. Iya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama, apakah Nabi gimana sholat tarawih? Mohon maaf, yang saya tahu sampai sekarang Rasulullah belum pernah sholat tarawih, Pak. Apa istilah sholat tarawih zaman Nabi itu belum ada. Nabi itu qiyamul lail. Makanya zaman Nabi tidak ada sholat tarawih berjamaah, itu nggak ada. Nabi memang dalam riwayat pernah yang digadang-gadang oleh ulama sekarang sebagai sholat tarawih malam pertama, kedua, sampai ketiga. Tapi di ujung hadis itu jelas-jelas Aisyah bertanya, "Ya Rasul, apakah kamu tidak bertidur sebelum berwitir?" Artinya hadis yang Rasulullah sampai 3 malam berjamaah itu bukan salat tarawih tapi salat witir. Kata Nabi, dua mata saya tidur tapi hati saya nggak tidur. Artinya zaman Nabi tidak ada salat tarawih, yang ada qiyamul lail. Oleh karena itu, sholat tarawih itu dikenal pada zaman Umar bin Khattab. Ketika melihat jamaah pojok-pojok sendirian, masing-masing semua, langsung Umar bin Khattab manggil, "Wahai Ka'ab bin Ubay, sini kamu pimpin sholat malam secara berjamaah." Walaupun zaman Nabi tidak ada, Umar memutuskan pimpin sholat berjamaah supaya kompak. Lalu kata Umar, "Fani matul bid'ah hadhi." Bid'ah yang terbaik ya ini, kata Umar bin Khattab. Makanya ulama terus membagi, ada yang bid'ah hasanah, katanya bid'ah yang sayyi'ah, seperti itu kan, bid'ah yang bagus, bid'ah yang tidak bagus. Itu ya. Perlu kita ketahui zaman Nabi tidak ada sholat tarawih, yang ada qiyamul lail. Oleh karena itu sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail. Yang terbagus kapan Pak? Yang paling bagus tengah malam. Cuman kalau kita masjid ngadain tengah malam, dikhawatirkan kan makmumnya nggak ada. Nah, makanya kalau bapak itu di tempat, bukan Depok aja Pak, tempat kita juga ada yang semalam 1 juz. Standarnya ya 1 juz, biasanya makmumnya itu ngambil 8 langsung, nanti imamnya istirahat langsung witir yang 11. Yang paling ramai yang ikut yang 11.
Bukan karena 11 itu sunnah Nabi, bukan. Kalau sampai 23 1 juz itu kan hampir 2 jam. Kalau pulang mereka udah maghrib tengah jalan sampai isya langsung sholat, apa nggak gerutu? Sholatnya lama banget, gerutu. Dia mendingan nggak sholat gerutu. Makanya sikap bagaimana sementara kita ingin sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, tapi imamnya kok panjang. Kalau bapak kira-kira nggak ikhlas, lebih baik nggak ikut tarawih di masjid, tapi nanti qiyamul lail di rumah, sholat tarawih tengah malam. Sesuka bapak, mau panjang seperti apa silahkan, mau pakai Yakult terus ya silahkan. Yakult itu pertama kuliah, yang kedua qul huwallahu ahad. Kenapa? Jangan sampai kita memaksakan ikut imam sementara hati kita nggak serak. Itu nggak bagus. Ya, tapi mungkin perlu belajar, iya. Tapi kalau setiap malam terus hati kita bukan nggak ikhlas, nggak senang lah, nggak serak, ya lebih baik sholat. Apalagi memang sunnahnya Nabi sholat tarawih itu qiyamul lail itu setengah malam, jam 2, jam 1 mungkin mulai, jam 1. Berapa Nabi sholat tarawih? Ya nggak ada jumlahnya berapa, bahkan Nabi sendiri belum pernah sholat tarawih. Kalau yang 11 itu adalah sholat witir Nabi. Nabi setiap malam sholat witir 11. Tetapi kata Aisyah, jangan tanya tentang baik dan panjangnya. Nabi itu pernah 1 rakaat tuh bacanya Al-Baqarah, rakaat kedua adalah Ali Imran. Kalau kita Al-Baqarah iya, ngambil ujung, tengah, akhir. Nah, pertama itu 5 ayat, 5 ayat kursi, dan udah ayat terakhir amanah Rasulullah belakang. Intinya perintah Allah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang kita anggap mudah dan bisa kita nikmati, Pak. Makanya kalau memang nggak hafal, nggak usah pegang Quran biar panjang, nggak usah. Kalau memang nikmatnya dengan al-ikhlas ya ikhlas saja, al-ikhlas. Kalau nikmat ad-duha ya baca ad-duha. Tetapi mungkin sambil belajar dikit lebih meningkat. Itu makanya Bapak kalau memang sholatnya 23 Pak. 11 tapi panjang. Ya. Panjang-panjang banget. Bapak enggak ini, ya enggak apa-apa, enggak ikut sholat nanti di rumah dengan saya yakin lebih khusyuk, lebih tenang. Seperti itu. Saya juga pernah mendapatkan daerah Sukabumi itu habis sholat tahun 91 saya enggak salah sana itu. Habis sisa pulang semua. Saya bingung, ini enggak ada sholat tarawih kali ya. Sampai suudon enggak ada yang sholat tarawih, padahal itu sunnah Nabi, sunnah. Enggak taunya jam 1 dipanggil lagi. Datang semua orang. Kalau tempat kita alhamdulillah ngadain qiyamul lail juga paling 7 orang, 8 orang. 10 hari terakhir. Ya 10 hari terakhir tuh ya biasanya nggak banyak. Bapaknya ikuti yang hati kita senang, Pak. Tetapi paling tidak jangan sampai meninggalkan tumakninah tadi itu ketika sholat, sehingga bacaan. Makanya kalau imam-imam yang bijak, ya imam yang bijak itu walaupun tidak menggunakan juz amma, ya katakan Al-Baqarah, tapi nggak panjang-panjang, paling 2 ayat, ya udah ruku. Cuman bacanya terus, mungkin nyambung 1 bulan dapatnya 4 juz atau 3 juz, nyambung terus daripada imamnya gerutu semua. Apalagi imam itu harus lihat makmumnya. Lihat makmumnya, ada yang tua, ada yang apa. Kalau sudah ada yang tua, kita memaksakan diri, ya takut makmumnya nggak ikhlas, kasihan. Ya baca yang terbaik atau yang kita sukai. Kalau enggak, ya kita sholat di rumah yang sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi hukumnya masih sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadarus apakah ada? Iya. Ketika Ramadan tiba, Nabi itu selalu bertadarus, tapi bukan dengan sahabat, dengan malaikat Jibril. Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril. Rasul yang membaca, malaikat Jibril yang menyimak. Kalau malaikat Jibril yang menyimak, Rasul yang membaca. Kenapa? Paling tidak semacam tashih. Tashih itu jangan-jangan ada Quran atau bacaan yang tidak sesuai dengan apa yang turunkan oleh malaikat Jibril. Kalau kita nggak usah dengan malaikat Jibril, Pak. Ya cukup dengan kawan-kawan tadarus itu. Tapi mohon maaf, tadarus itu beda dengan tilawah. Kalau tadarus itu membentuk semacam halaqah,
perkumpulan, mutar dan semacamnya, ada yang membaca, ada yang menyimak. Tetapi kalau kita baca sendiri, yang lain kata ngopi, ngerokok sebelah, nanti kalau capek ganti, datang. Gak tahu kalau di Ciputat banyak itu Pak, Ramadan tuh baca terus nang lancar, nanti udah capek nih ganti, yang rokok berhenti matiin rokoknya, masuk dalam baca lagi, yang ngaji lari ke sana. Itu walaupun hatam 2 kali, itu bukan tadarus Pak. Kenapa? Kalau salah gak ada yang ngasih tahu. Siapa ngasih tahu? Yang lo ngobrol sana masing-masing. Itu bukan tadarus. Tadarus itu perkumpulan, ada yang membaca, ada yang menyimak. Kalau ada yang salah, ya dibetulkan. Itu namanya tadarus. Bacanya gantian. Itu memang sunnah Nabi. Nabi itu selalu bertadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kita dengan kawan-kawan kita. Nah, makanya Al-Quran itu ada tadarus, ada qiraah, ada tilawah. Kalau tadarus itu membaca dan ada yang menyimak. Kalau tilawah itu hanya membaca. Paham gak paham namanya tilawah. Kalau qiraah itu membaca dan memahami. Makanya turun pertama ayat Iqra, bukan utlu, baca dan pahami. Kalau lomba tilawatil Quran, bukan qiraatul Quran. Kenapa? Yang dinilai hanya bacaannya. Gak pernah dinilai ini paham apa enggak, bukan pesan juri. Apalagi mengamalkan. Itu yang tentang tadarus. Yang ketiga tentang memaafkan. Bagaimana dengan non-muslim? Ya kita cukup minta maaf. Dan yang terbaik Pak, minta maaf itu jangan terlalu jujur. Kalau terlalu jujur, kadang-kala orang sulit memberikan maaf. Contoh, pernah kita berbuat salah, padahal dia keselnya luar biasa. Punya mangga satu-satunya dipetik oleh kita. Sampai orang pokoknya marahnya luar biasa karena mangganya hilang. Mang buahnya cuma 1 hilang. Kita minta maaf, cukup Pak, saya mohon maaf barangkali ada kesalahan. Gak usah sebut-sebut. Saya mohon maaf Pak, kenapa? Mangga Bapak dulu yang gak jadi dimaafin Pak. Oh ini tuh 7 keturunan, nanti ke-8 baru dimaafin. Iklan XL. Ya, enggak, tapi cukup mohon maaf secara umum barangkali ada kesalahan. Dengan siapapun, termasuk dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Kenapa? Muamalah itu boleh dengan siapapun. Dengan non-muslim juga. Kalau menyinggung perasaan, ya kita harus minta maaf. Baik dengan, apalagi dengan sesama muslim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ada waktu sedikit dari rekan Ahmad, mungkin ada yang mau bertanya? Nggak ada kayaknya. Dari saya mau tanya satu aja. Kalau dari kita ingin minta maaf atau kesalahan ya sama seseorang, tapi orang itu kita sudah tidak tahu gitu ada di mana gitu. Belum ada handphone kan dulu, karena kan udah lama ya. Terus itu gimana solusinya? Ya, baik. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan, kalau kita ingin minta maaf sementara orangnya sudah nggak ada, apakah memang kehilangan jejak atau sudah wafat atau meninggal? Kata Imam Al-Ghazali, caranya adalah kita berbuat baik, ya, apa dengan sedekah, dengan apa, dengan niat pahalanya itu akan berikan untuk orang yang telah pernah kita zalimi. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Kenapa? Minta maaf sudah tidak bisa. Minta maaf kepada Allah, sementara Allah tidak akan menerima karena bukan urusannya dengan Allah. Tapi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, beliau memberikan jalan keluar, ya berbuat baiklah apa yang kita bisa dengan harapan pahala yang kita lakukan, apakah dengan sedekah, dengan kebaikan-kebaikan yang lain, kita tujukan mudahan Allah berikan kepada almarhum atau orang yang pernah kita zalimi. Sehingga dengan harapan nanti akan terjadi balance, keseimbangan. Mudah-mudahan jauh lebih baik kebaikan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Itu kata Imam Ghazali. Sehingga mudah-mudahan dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan kita dengan orang yang kita pernah zalimi. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Waktu juga sudah menunjukkan 1:30, jadi sebelum kita tutup kita baca
Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.